Halo Sobat Investor, welcome to channel Catatan Investasi. Hari-hari ini ya IHSG merah ya teman-teman. Merahnya cukup lumayan ya, lumayan panjang, tektok-tektok di 5.900 6.000 ya. Dan banyak kalangan menilai bahwa investor pindah ke kripto. Tapi saya sih tidak melihat satu hal itu saja ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan membagikan video salah satu saham yang penurunannya lumayan dalam teman-teman. Dan itu akan saya bedah habis di episode ke-26 kali ini. Saksikan setelah yang satu ini. Nah, ini judulnya Sobat Investor bedah saham TLKM ya. Nah, kalau kita lihat TLKM harganya turun terus teman-teman ya. Harganya turun terus. Dan ini merupakan diskon besar. Dan tentu kita tidak ingin ketinggalan ya teman-teman. Dan episode 26 ini saya akan membedahnya dari analisa top down ya, dari analisa makro dulu, kemudian posisi Telkom di sektornya. Apakah dia ini pemain utama atau bukan, kemudian baru nanti ke emitennya teman-teman. Nah, ini profil saya teman-teman, jadi saya salah founder Catatan Investasi dan saat ini saya sebagai full time investor ya, dan saya pemegang sertifikasi RSA yaitu Register Security Analyst, jadi lebih condong menganalisa saham-saham kemudian memberikan satu rekomendasi teman-teman. Pertama-tama disclaimer on teman-teman, jadi bahwa resiko pasar modal itu perlu kita pahami sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi. Caranya yaitu kita belajar dulu, kita punya basic dulu sehingga ketika kita masuk kita sudah terbentuk mental ya. Kemudian kita bisa tetap nyaman ketika melihat fluktuasi saham, dan hasil masa lalu itu tidak bisa jadi acuan untuk masa kini teman-teman. Jadi kalau kita punya salah satu saham ya yang masa lalu itu cuannya lumayan gede begitu, itu tidak bisa kemudian menjadi acuan seterusnya bahwa saham itu akan memberikan return teman-teman. Lalu sekalipun hari ini saya jujur saya rekomendasi ya dari saham Telkom ini, tapi resiko modal tetap di tangan teman-teman ya. Jadi apakah teman-teman nanti cuan atau rugi, itu sekali lagi kembali lagi ke resiko teman-teman masing-masing ya. Kemudian Catatan Investasi adalah channel edukasi murni opini maupun analisa saya di saham ini teman-teman. Nah, saya mulai dulu dari data makro teman-teman. Kenapa saya membahas Telkom? Karena Telkom salah satu blue chip yang menarik dan sangat jarang kita mendapati harga blue chip itu turun ya. Kondisi pasar seperti ini justru sebetulnya peluang ya. Kita tidak perlu panik, dan justru penurunan seperti ini merupakan satu diskon besar buat kita yang ingin menghasilkan return yang lumayan ya di pasar modal teman-teman. Saya mulai dulu dari data makro teman-teman. Jadi ini ada kaitan dengan Telkom karena market share Telkom itu termasuk adalah kalangan menengah ya, menengah bawah ada, tapi lebih banyak menengahnya ya teman-teman. Nah, ini ada satu riset ya, satu data dari World Bank ya, Bank Dunia. Ini data terakhir, jadi belum ada data per 2020 ya. Jadi ini gross national income per kapita tahun 69 sampai 2019. Indonesia itu naik kelas jadi negara menengah atas teman-teman. Nah, ini tren GNI ya, per kapita sejak tahun 69 sampai tahun 2019 ya. Jadi Bank Dunia salah satu entitas yang besar ya, yang diakui ya, itu mengelompokkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas nih teman-teman ya. Jadi pendapatan nasional income atau GNI per kapita Indonesia itu menjadi 4.050 US dollar teman-teman ya. Nah, kenapa ini saya munculkan? Karena ada kaitan dengan Telkom teman-teman. Nanti kita akan lihat segmen usaha dari Telkom ini seperti apa. Dan memang sasaran daripada Telkom ini lebih banyak kelas-kelas menengah teman-teman.
Jadi ini data bagus ya teman-teman, yang merupakan akan menjadi katalis positif buat Telkom ya ke depannya. Bahkan ini tentu sudah mulai ada dampaknya ya ke pendapatan Telkom ya. Jadi ini data makro yang perlu kita cermati teman-teman, penting sekali karena sekali lagi kenapa saya mengambil tema Telkom, karena penurunan yang beberapa hari ini terlihat cukup dalam teman-teman. Jadi ini merupakan waktunya saat yang tepat kita dapat saham dengan harga diskon teman-teman. Nah, data makro kedua yaitu riset nih teman-teman, dilakukan oleh APJII ya. Jadi ini hasil survei atau riset dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Dikatakan bahwa operator seluler yang paling banyak dipakai melalui ponsel itu pengguna internet itu 45,1% itu menggunakan Telkomsel teman-teman. Ini satu angka yang besar ya, kalau dibandingkan dengan kompetitornya. Lalu disusul oleh Indosat. Indosat ada 19,5% ya pemakai internet ya dari Indosat. Lalu disusul oleh XL ya, XL Axiata 16,9%, lalu Tri 10,8%, dan terakhir adalah Smartfren. Smartfren ini paling kecil kontribusinya yaitu 4,6%. Lalu selanjutnya yang persentasenya kecil menjawab tidak jawab dan tidak tahu ya. Nah, dari hasil riset ini menarik sekali teman-teman, karena Telkomsel itu kalau terlihat di sini memang betul Telkomsel ini benar-benar pemimpin utama ya di sektor telekomunikasi ya. Jadi ini data yang mendukung teman-teman ya. Saya sendiri juga, by the way, saya sendiri juga pakai kartu Halo ya. Kartu Halo itu dari Telkomsel juga. Jadi ini merupakan satu data yang mendukung dari analisa Telkom ini teman-teman. Berikutnya, nah saya mulai berikutnya setelah analisa makroekonomi, saya mulai analisa sektor. Bagaimana posisi Telkom dengan kompetitor di sektor yang sama teman-teman. Nah kalau di bursa saya perhatikan, itu saya cuma ambil 4 ini ya teman-teman, yang menurut saya juga pemain besar ya, sesuai dengan data riset tadi. Jadi ada Telkom, ISAT, XL, EXCL, dan Fren ya. Nah, kalau dari data revenue, betul data tadi ya teman-teman, bahwa Telkomsel itu adalah pemain utama di segmen telekomunikasi teman-teman. Nah ini data 5 tahun terakhir ya, dari 4 emiten ini 3 emiten sudah keluar laporan keuangan tahunan tahun 2020 ya. Hanya Telkom saja yang datanya belum muncul atau belum rilis laporan keuangan terakhir. Jadi Telkom kalau saya cek di data IDX itu dia baru kuartal ketiga teman-teman. Ya, jadi ini hanya Telkom saja ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang paling besar revenue-nya adalah Telkom ya. Terlihat bahwa ISAT itu naik tipis ya, tahun 2020 ini. Excel juga sama ya. Dan rata-rata tiga emiten ini naik semua teman-teman. Mungkin kalau Telkom nanti rilis data laporan keuangan terakhir itu juga naik ya teman-teman ya. Nah, secara CAGR dari 4 emiten ini memang yang pertumbuhannya luar biasa itu Fren teman-teman. Tapi kita jangan terjebak dengan revenue teman-teman, karena kita perlu melihat juga bottom line-nya. Bottom line yaitu laba bersih. Nah, kalau kita lihat di sini hanya Telkom yang tidak pernah membukukan rugi selama 5 tahun terakhir teman-teman. Ya ini menunjukkan kondisi kesehatan dari fundamental dari emiten ya teman-teman. Nah kalau kita lihat 3 emiten kompetitornya itu 3 emiten ini pernah mengalami rugi ya. Yang paling parah Fren teman-teman. Jadi 5 tahun terakhir ini dia minus terus ya, rugi bersih ya. Kemudian EXCL dia mengalami selama 5 tahun ini rugi 2 kali, yaitu tahun 2018 dan 2020 ya. Lalu ISAT juga tahun 2018 dan 2020. Jadi 3 emiten ini tadi laporan keuangannya adalah full year ya, tahun 2020.
ini yang kuartal 3 ini hanya Telkom ya. Jadi ini laba bersih Telkom kuartal ketiga tahun 2020 teman-teman. Kita belum bisa melihat pertumbuhannya ya, karena kalau minus seperti ini pertumbuhannya sulit ya. Secara sekilas Telkom tumbuh 3% teman-teman. Kalau lihat dari data ini ya, ini belum disetahunkan ya teman-teman. Nah, dari sektor ini terlihat Telkom itu punya peringkat teman-teman, yaitu peringkat pertama ya dari 4 emiten ini. Dan menunjukkan bahwa dari revenue-nya ini paling tinggi teman-teman. Ini dalam satuan triliun semua ya. Jadi revenue Telkom di 2020 99 triliun, lalu ISA 27 triliun sekian, lalu disusul Excel 26 triliun sekian, dan Friend 9 triliun sekian. Dan Friend ini justru ketika pertumbuhannya luar biasa ya, pesat ya, tetapi jangan lupa bottom line-nya adalah belum membukukan laba bersih teman-teman. Jadi kita harus cermat nih sebagai investor, hindari saham-saham yang mengalami kerugian bersih seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini lanjut ya. Nah, saya akan mulai dari profil emiten teman-teman. Profil emiten ya, yang data-data penting. Jadi PT Telkom Indonesia semua sudah kenal ya. Bahkan mungkin teman-teman di sini banyak pakai juga jasanya. Kode sahamnya yaitu TLKM. Telkom ini dia melantai di 2 bursa ya. Selain Bursa Efek Indonesia juga dia melantai di New York Stock Exchange ya, NYSE ya. Nah, tanggal pendirian Telkom itu 19 November tahun 91. Lumayan lama teman-teman ya, kalau dihitung dari sekarang ya. Kurang lebih 30 tahun ya, hampir 30 tahun, 3 dekade teman-teman. Lalu Telkom ini masuk ke sektor infrastruktur. Seperti kita ketahui di Bursa Efek Indonesia ada 10 sektor ya. Dan infrastruktur ini adalah salah satu sektor. Lalu subsektornya dari Telkom ini yaitu telekomunikasi teman-teman. Dan Telkom ini juga melantai tanggal 14 November tahun 95 dengan harga IPO saat itu di 2050 dan closing price pada saat saya menyiapkan materi ini tanggal 27 April itu 3.140 ya. Ini harganya turun terus ya teman-teman ya. Kalau buat trading memang potensinya returnnya lumayan teman-teman. Saya sempat trading di bulan lalu ya, sekitar bulan Februari Maret ya. Dan ini terjadi penurunan lagi. Jadi sebelum turun sudah saya jual, dan ini penurunan berikutnya ini menarik perhatian saya sehingga saya memutuskan untuk merilis video ini teman-teman. Nah, nanti akan kita lihat dengan harga sekarang itu upsetnya berapa, upsetnya yang bisa kita dapat returnnya itu berapa, nanti di slide terakhir teman-teman. Lanjut. Nah, setelah profil saya akan mulai dari komposisi karyawan ya, atau SDM ya. Ini saya ambil dari laporan tahunan 2019. Laporan tahunan TLKM 2020 belum keluar ya, jadi saya ambil yang 2019. Jadi posisi per 2019 31 Desember jumlah karyawan Telkom itu ada 11.059 teman-teman ya, atau 45,6% dari total keseluruhan. Lalu karyawan entitas anak itu ada 13.213. Jadi karyawan entitas anak ini lebih banyak daripada Telkomnya, di mana entitas anak ini secara kontribusi 54,4%. Lalu dari segi pendidikan ya, dari segi pendidikan memang terlihat paling banyak adalah yang 57,6% ini yaitu sarjana teman-teman ya, sarjana lumayan banyak ini ya. Lalu ada diploma 2027 orang 8,4%. Lalu disusul yang kedua ini 21,8 ini prakuliah, dan ada yang terakhir pasca sarjana itu ada 12,2% ya. Dari sisi usia paling banyak usia antara di atas 45 tahun ya, ada 38,4%. Lalu disusul usia 30-45 itu ada 37,8%, dan di atas 45 kurang dari 30 tahun ya, kurang dari 30 tahun itu 23,8%.
Lalu dari sisi gender ya didominasi oleh pria ya, 74,1% atau 17.987 karyawan. Sisanya wanita yaitu 6.285. Jadi secara jumlah karyawan lumayan besar teman-teman ya. Sekelas emiten ini 11.000 itu angka yang lumayan ya. Nah, ini adalah komposisi pemegang saham teman-teman. Saya ambil dari situs perusahaan ya. Data sekali lagi data 2020 belum rilis, jadi ini data 2019. Saya kira ini kalau saya cek di corporate action tidak ada informasi tentang stock split ya. Jadi ini sahamnya masih sama jumlah lembar yang beredar ya. Jadi pemerintah Republik Indonesia sendiri memiliki 52,09% ya. Lalu publik atau masyarakat ada 47,91% atau sejumlah 47.459.863 39 lembar ya. Ini 47.459.863.039 lembar ya. Dan ini ada satu lembar saham syariah ya, Dwi Warna. Ini biasanya satu saham ini nggak dijual ya teman-teman. Ini biasanya saham pendiri yang memang semacam saham yang disimpan, saham trisuri ya, yang tidak dijual ya. Lanjut teman-teman. Nah, kita sampai pada segmen usaha. Apa sih segmen usaha dari Telkom ini ya? Ini mungkin tidak banyak yang tahu ya, sekalipun kita mungkin sangat mengenal Telkom, tapi tidak banyak yang tahu. Tahunya lebih condong ke brand ya, brandnya yaitu Telkomsel ya. Nah, jadi Telkom itu mengemban misi untuk mengembangkan dan memelihara jaringan yang gesit dan tangguh serta infrastruktur TI ya, teknologi informasi untuk mendukung inovasi ya. Jadi ada data center, digital platform, fiber optic backbone network, lalu PUP ya, point of presence dan satelit ya. Di mana data center ini ada 22 data center ya. Lumayan banyak, ada di luar negeri itu 5 data center. Lalu dalam negeri sendiri ada 14 data center neocentric dan tier 3-4-nya itu di dalam negeri ada 3 data center ya. Lalu ada big data and analytics, API Factory and IoT ya, Internet of Things. Itu masuk ke digital platform. Lalu fiber optic backbone network dari Telkomsel sendiri itu cukup luas ya. Data 2019 ini 164.769 km ya panjangnya nih fiber optiknya ya. Jadi kalau dibagi ada serat optik domestik ya 100.069 km. Lalu ada serat optik internasional yang di luar negeri itu 64.700 km. Kalau kita lihat data ini sih memang benar-benar pemain utama ya teman-teman. Saya kira ISAT dan Excel tidak sebesar ini teman-teman. Lalu ada POP 119, ada jaringan domestik 56, dan jaringan internasional sendiri ada 63 POP. Satelit ya, ada Telkomsel punya 3 satelit dengan total kapasitas 133 TPE yang terdiri dari satelit merah putih 60 TPE dan Telkom 3S 49 TPE dan Telkom 2 ada 24 TPE ya. Ini infrastruktur dan layanan daripada PT Telkom teman-teman. Nah ini lanjut masih segmen usaha ya. Jadi segmen usaha ini ada mobile network ya. Jadi Telkomsel sekarang ini punya 212.235 BTS ya. Di antara ada 2G, 3G dan 4G ya lengkap ya jaringannya ya. Dan kemudian ada 33.892 tower ya. Di mana Telkomsel sendiri ada 18.000 tower dan Mitratel punya 15.892 tower. Lalu fiber optic access network itu 500 Telkom Cloud, 26,6 juta homes pass, 10,9 juta optical port ya. Lalu WiFi ada 386.420 access point ya. Jadi ini ada 7 kantor Telkom regional, 61 wilayah telekomunikasi, outlet Plaza Telkom ada 408 ya. Secara rinci ya, 9 ada office-nya di Singapura, Hong Kong, Timor Leste, Australia, Malaysia, Taiwan, Amerika Serikat, Myanmar dan Selandia Baru. Lalu mereka juga punya 5 gerai internasional di Hong Kong, Arab dan Taiwan teman-teman.
Kalau di Indonesia sendiri ada tercatat 422 grapari ya. Kita mudah temukan graparinya nih ya di kota-kota besar khususnya. Termasuk 9 grapari di Jakarta, Tangerang, Bandung, dan Medan, dan bahkan yang dikelola oleh pihak ketiga, teman-teman. Lalu masih ada mobile grapari ya. Ini jadi yang mobile yang berpindah-pindah tempat ya. Ada 324. Lalu yang terakhir ada 1078 sales car IndiHome ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman di sini ada yang pakai IndiHome. Ya bisa ketik di kolom komentar. Jadi ada lumayan banyak ini secara jaringan ya. Nah, ini masih segmen usaha. Kita lihat secara detail lagi ya. Jadi konsumen pelanggan telepon tetap saat ini itu ada 9,4 juta ya. Ini pelanggan IndiHome sendiri ada 7 juta dan Speedy 2 juta. Lumayan banyak nih, teman-teman. Lalu ini pelanggan seluler ya, mobile ya, divisi segmen mobile. Jadi di sini ada 171,1 juta pelanggan seluler. Belum termasuk pelanggan mobile broadband ya, 110,3 juta ya. Lalu ada pelanggan pasca bayar yang memakai kartu Halo ya, 6,4 juta. Ini jadi segmen atas ini ya. Kalau ini segmen menengah ya, menengah bawah, ini segmen atas. Lalu ada pelanggan prabayar yang paling banyak mendominasi, ada 164,7 juta. Nah, ini juga ada Mail On ya. Jadi ini segmen lain-lain menyediakan smart platform, konten digital, e-commerce, dan manajemen properti dalam upaya meningkatkan aset properti Telkom di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat sekarang gaya hidup digital itu akan semakin tinggi ya. Bahkan di pandemi sekarang ini peningkatannya pastinya luar biasa. Sehingga Telkom ini prospek kedepannya tentu akan bagus ya dengan adanya gaya hidup atau digital lifestyle ya, teman-teman. Lalu ini ada wholesale and international business ya segmennya. Ya, teman-teman bisa baca di sini ada pelanggan other license operator, pelanggan transponder ada 25, lalu pelanggan internet service provider atau ISP 167. Lalu ada pelanggan global partner, teman-teman. Nah, ini segmen usaha secara detail, teman-teman. Jadi Telkom sendiri dibagi ada 5 segmen ya. Ada segmen mobile, lalu consumer, enterprise, lalu wholesale, dan lain-lain. Segmen lain-lain. Nah, segmen mobile ini terdiri dari legacy ya, data digital. Legacy itu produknya adalah mobile voice, mobile SMS ya. Ini sekarang saya kira SMS jarang digunakan ya. Kita lebih banyak WhatsApp. Lalu ada mobile broadband ya, data. Ini lini bisnisnya. Lalu ada lini bisnis digital terdiri dari IoT, big data, financial service, dan sebagainya. Ini cukup banyak, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa baca, bisa pelajari di annual report secara jelasnya, teman-teman. Ya, ini saya sekilas saja. Jadi intinya Telkom itu punya 5 segmen, dan 5 segmen ini dibagi menjadi beberapa lini bisnis ya. Jadi kalau kita lihat segmennya ini sebetulnya sangat luas ya, teman-teman. Makanya tidak heran kalau Telkom ini menjadi pemimpin pasar ya di sektor telekomunikasi, teman-teman. Kalau kita lihat tadi dari upline dan bottom line-nya itu nominalnya atau angkanya itu paling tinggi adalah Telkom ya. Nah, sekarang kita masuk ke entitas anak, teman-teman. Jadi Telkom sendiri memiliki beberapa entitas anak ya. Kurang lebih ada 10 entitas anak langsung ya. Jadi ada PT Telkomsel ya, ini sudah tidak asing. Jadi operator seluler dengan jaringan terluas yang dapat menjangkau 90% populasi Indonesia. Lalu ada Telkommetra ya. Telkommetra adalah perusahaan investasi dan subholding. Jadi Telkommetra ini melakukan ekspansi ke berbagai layanan dasar layanan digital dan industri ICT ya. Ada akuisisi, partnership, dan membangun ekosistem. Lalu ada Telkomsat. Telkomsat ini perusahaan dengan portofolio bisnis satelit yang memberikan layanan digital berbasis satelit ya, dari hulu sampai hilir. Tadi kan kita lihat di jaringan tadi kan ada satelit juga ya. Lalu ada Pinsco ID ya, aktif dalam bisnis integrasi perangkat, jaringan, sistem, proses, dan IoT. Jadi ini perusahaan ini bisnis intinya adalah penyedia berbagai layanan
Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK ya. Lalu masih ada Telkom Akses, anak usaha berikutnya. PT ini bergerak dalam jasa penggelaran dan pengelolaan infrastruktur dengan jaringan akses fixed broadband, teman-teman. Jadi ini dengan bisnis inti jasa konstruksi penggelaran jaringan akses fixed broadband ya. Lanjut lagi teman-teman, masih ada lagi entitas anak berikutnya yaitu PT TELIN ya, Telekomunikasi Indonesia Internasional atau TELIN. Ini operator telekomunikasi global yang menyediakan layanan solusi layanan telekomunikasi dan IT di luar negeri, teman-teman. Jadi PT TELIN ini memiliki 7 anak perusahaan yang semuanya di luar negeri. Nah, ini PT yang juga sering kita dengar beritanya ya, yaitu Mitratel ya. Daya Mitra Telekomunikasi adalah penyedia layanan infrastruktur menara, teman-teman. Jadi pesaingnya di Bursa Efek ada Tebik dan TOWR ya, sama-sama di industri menara, teman-teman. Lalu masih ada Telkom Infra ya. Telkom Infra adalah penyedia jasa pengelolaan infrastruktur telekomunikasi domestik dan internasional. Bisnis inti dari Telkom Infra adalah jasa infrastruktur telekomunikasi dan submarine cable services ya. Lalu berikutnya ada Metranet. Metranet adalah penyedia media dan konten digital terintegrasi dengan bisnis inti media online, digital konten, dan digital billing. Terakhir, entitas anak dari Telkom adalah Telkom Property ya teman-teman, yaitu PT Graha Sarana Duta adalah penyedia jasa properti dengan mengedepankan leverage aset idle Telkom. Bisnis intinya adalah property management, property development, project management, dan facility management. Jadi ini Telkom tidak perlu memakai vendor luar ya. Jadi secara grup dia bisa dikelola oleh PT ini ya dalam kondisi property management, teman-teman. Lalu ada project management dan facility management. Jadi secara bisnis terintegrasi kalau kita lihat ya dari anak usaha ini semua. Nah, ini berikutnya ini adalah jajaran direksi dan komisaris dari PT Telkom ya teman-teman. Yang perlu dicatat adalah komisaris utama saat ini tentu namanya sudah tidak asing ya, yaitu Renard Kasali, teman-teman. Dan kalau saya lihat dari background dari masing-masing komisaris ini itu beragam ya. Rata-rata mereka dari alumnus master ya, S2 di luar negeri ya. Lalu ini adalah jajaran direktur ya, ada 9 direktur, dari mulai direktur utama, keuangan, consumer service, IT dan solution ya, IT solution network, lalu ada digital business, strategic portfolio, lalu ada direktur wholesale dan international service atau WINS, kemudian ada enterprise dan business service, lalu terakhir adalah direktur human capital management ya teman-teman. Ya, ini sekilas saja. Nah, sekarang kita masuk ke analisa fundamental, teman-teman. Bagaimana kondisi fundamental dari emiten Telkom ini ya, teman-teman. Untuk menilai satu perusahaan kita memang harus melihat dari sisi kinerja keuangannya, teman-teman. Karena channel ini lebih banyak membahas investor, di mana investor adalah toolsnya yaitu analisa fundamental. Maka yang jadi alat analisanya yaitu adalah laporan keuangan ya. Dari laporan keuangan pula kita bisa melihat kondisi apakah perusahaan itu sehat atau tidak, teman-teman ya. Nah, saya ambil data terpanjang ya teman-teman ya. Setidaknya 10 tahun menurut saya sudah cukup panjang ya. Jadi ini kalau dari data 2010 sampai 2020 saya ambil total aset dulu ya teman-teman, karena total aset menunjukkan size atau aset yang dimiliki oleh perusahaan yang menggambarkan istilahnya tingkat skala dari perusahaan ya, terlihat dari aset. Semakin gede asetnya berarti skala perusahaan juga akan semakin leluasa untuk penetrasi ke market ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini aset dari TLKM dari 2010 sampai 2020 itu secara CAGR itu meningkat 8, atau tumbuh 8,78% teman-teman. Ini satu angka yang tidak kecil ya teman-teman, karena 10 tahun dia konsisten ya, asetnya naik terus ya.
kalau kita lihat ada emiten-emiten yang asetnya itu bahkan turun ya. Dan ini saya pakai eksponensial ya. Jadi kalau kita lihat secara eksponensial di sini itu tahun 2015, 2016 dan 2017 itu angkanya break the line ya. Lumayan ini ya teman-teman ya. Ini satu pertumbuhan yang cukup sehat ya teman-teman ya. Hampir 2 digit ya kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir ini. Lalu analisa fundamental yang berikutnya yaitu saya ambil upline-nya ya, yaitu revenue teman-teman. Karena dari revenue ini kita bisa lihat seberapa besar market share dari emiten ya. Ini juga sama datanya 10 tahun, jadi menurut saya sudah cukup panjang ya. Nah kalau kita lihat di sini ya, secara CAGR pendapatan Telkom itu tumbuh 3,83% teman-teman ya, 3,83% ya, dari 68 triliun. Kemudian di terakhir ini tahun 2020 masih rilis laporan kuartal 3 tadi ya, itu 99 triliun. Ini belum saya setahunkan ya, kalau disetahunkan mungkin hampir menyamai tahun 2019 ya, sepertinya masih turun sedikit lah ya. Nah secara eksponensial juga itu ada 5 tahun yang pertumbuhannya melebihi batas ini teman-teman ya. Dari 2015 102 triliun, kemudian 2016-nya 116 triliun dan seterusnya teman-teman. Bahkan di 2019 ini dia break sampai 135 triliun secara revenue ya. Berikutnya teman-teman yaitu net income atau bottom line ya. Bottom line-nya itu juga tumbuh teman-teman. Tumbuhnya juga lumayan besar ya. Kalau tadi revenue tumbuhnya adalah 3,83, secara laba bersih ini dia tumbuh 7,12% CAGR teman-teman ya. Dan terlihat di sini ada penurunan ya. Pertama konsisten ya, 2010 sampai 2017 itu naiknya konsisten teman. Bahkan yang tertinggi ini 2017. Lalu terjadi penurunan di 2 tahun terakhir ya, karena 2020 belum terlihat nih karena masih data kuartal 3. Penurunannya di 3 tahun terakhir lumayan ya, dari 32 triliun turun ke 26 triliun di 2018, lalu turun lagi ke 23 triliun di 2019 ya. Dan secara eksponensial juga Telkom ini justru secara laba bersih ini ada 6 tahun ya, 6 tahun yang melebihi garis ini teman-teman ya. Dan paling tingginya adalah 2017 ya. Dari net income dan revenue tadi terlihat bahwa Telkom ini tumbuhnya cukup pesat teman-teman ya, cukup pesat dan sehat kalau kita lihat ya. Sekalipun ada penurunan di net income, tapi secara revenue dia naik terus teman-teman ya. Nah sekarang kita berlanjut ke analisa rasio teman-teman. Jadi analisa rasio ini saya tidak ambil semuanya, saya ambil yang penting-penting aja ya. Jadi ada 5 indikator yang saya pakai ya untuk menilai Telkom ini. Mulai dari indikator likuiditas, lalu profitabilitas, lalu indikator solvabilitas, aktivitas dan market value teman-teman ya. Nah kita lihat dulu di indikator likuiditas teman-teman. Jadi current ratio ya. Current ratio adalah formulanya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar teman-teman ya. Nah kalau kita lihat di sini selama 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir itu cenderung menurun teman-teman. Jadi dari 1,2 kali, lalu 1 kali, 0,9, 0,7 dan 0,6 ya. Tapi kalau secara rata-rata hampir menyentuh 1 teman-teman. Jadi biasanya secara umum kalau emiten itu current rasionya di bawah 1 itu kurang likuiditasnya agak terganggu ya, atau kurang bagus begitu teman-teman. Jadi kalau likuiditasnya current rasionya itu di atas 1 itu menunjukkan atau menggambarkan perusahaan itu cukup bagus atau sehat. Jadi artinya dia perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Artinya seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat seperti ini ya teman-teman, sebetulnya
current ratio ini juga khusus untuk Telkom ini tidak terlalu jelek sekali ya. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat debt to equity-nya atau DER itu masih bagus teman-teman, masih bagus, yaitu di bawah 100%. Jadi kalau utangnya rendah, kemudian current ratio-nya rendah, itu masih oke. Tapi jangan kebalik ya. Jadi current ratio-nya di bawah 1 tapi DER-nya 200%. Nah itu biasanya masalah ya, kurang sehat. Dan kalau kita lihat ada potensi istilahnya riskan kita masuk ke saham-saham seperti itu. DER-nya tinggi tapi current ratio-nya rendah. Yang bagus adalah current ratio-nya masih di batas ya, antara 1 ya. Di atas 1 lebih bagus lagi. Dan DER-nya adalah di bawah 100% ya. Kira-kira seperti itu. Lalu cash ratio adalah kemampuan perusahaan dari kas-nya ya, kas dan setara kas yang dimiliki ya, untuk bisa mengcover dari hutang lancarnya teman-teman. Nah kalau kita lihat cash ratio di sini, itu juga terlihat Telkom ini masih di bawah standar ya, karena untuk cash ratio yang cukup bagus itu indikasinya adalah limitnya adalah setengah. 0,5 kali ya. Tapi di 2016 dan 2017 sebetulnya Telkom ini bagus teman-teman ya. Lalu dia mulai ada kecenderungan menurun di 2018 dan seterusnya sampai 2020. Cuman kalau secara average saya lihat sih masih sehat teman-teman, masih cukup bagus lah ya. Masih memenuhi limit ya 0,5 ini teman-teman. Nah, setelah indikator likuiditas, indikator yang penting adalah profitabilitas teman-teman, atau indikator kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, teman-teman. Nah, di sini adalah ada gross margin atau istilah lain gross profit margin ya, sama. Jadi rasio antara laba kotor dengan revenue-nya, teman-teman. Rumusnya seperti itu, gampang. Nah kalau kita lihat di sini gross margin dari Telkom itu masih di atas 30% teman-teman ya. Ini dari 2016 ada 33%, lalu 2017 di 34% naik ya. Lalu sempat turun di 2018 turun 4% di 30%. Lalu naik kembali di 2 tahun terakhir ya, 31 dan 33 ya. Ini tahun 2020. Kalau untuk kuartal 3 laporan laba rugi itu perlu disetahunkan ya, karena bicara tentang periode. Sedangkan laporan posisi keuangan walaupun posisinya di kuartal ketiga, kuartal kedua atau kuartal ketiga itu sama, tidak perlu disetahunkan karena itu adalah posisi di tanggal tersebut. Nah secara average gross margin Telkomsel itu masih bagus teman-teman, yaitu 32% ya. Secara umum kalau kita mendapati emiten dengan rasio gross margin di atas semakin tinggi, angkanya itu semakin bagus teman-teman. Untuk industri telekomunikasi, bahkan untuk kondisi di Indonesia ya, 32 ini sudah termasuk bagus teman-teman ya. Karena ini kan sebelum dikurangi oleh biaya-biaya operasional yang terjadi ya teman-teman. Lalu rasio berikutnya, indikator profitabilitas yang cukup penting, itu adalah net profit margin teman-teman, atau NPM ya. Ini dalam persentase. Nah kalau kita lihat di sini NPM dari Telkom itu bermain antara 14 sampai 23% teman-teman ya. Ini dari 17% lagi, lalu turun ke 14%, dan 2 tahun terakhir ini naik ya. Di 2019 20%, lalu 2020-nya di 23%. Kalau kita rata-ratakan itu di angka 18% ya. So masih oke lah, masih terjaga karena masih di atas 10 ya. Jadi kalau ketemu emiten dengan net profit margin di atas 10%, itu artinya kita sedang berhadapan dengan perusahaan yang bagus ya. Itu salah satu indikatornya. Lalu secara ROE teman-teman masih ada indikator profitabilitas berikutnya, yaitu return on equity ya. Rumusnya adalah net income dibagi dengan ekuitas ya. Jadi ini satu formula yang menghubungkan antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan teman-teman, karena diambil dari
laba, kemudian satu metrik lagi diambil dari laporan posisi keuangan, yaitu ekuitas. Kalau kita lihat ROE-nya, Telkomsel ini Telkom Indonesia ini main antara 15% sampai 26%, teman-teman, kisaran. Jadi dia di 2016 18%, lalu 20% di 2017, turun sedikit di 2018, lalu kembali naik di 2019 24%, dan 2020 26%, teman-teman. Kalau secara rata-rata itu 21%. Masih good ini, teman-teman, masih good ya, masih bagus. Karena double digit, bahkan kalau kita menemukan rasio di atas 15%, satu emiten itu sudah termasuk kondisi kategori perusahaan bagus, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara profitabilitas, Telkom ini termasuk oke, teman-teman, termasuk oke. Lalu berikutnya yaitu indikator yang tidak kalah penting, yaitu solvabilitas. Jadi indikator yang menunjukkan seberapa besar hutang dari perusahaan ya, seberapa besar dari pinjaman perusahaan ya dibandingkan dengan modalnya ya. Nah, di sini kita bisa menilai kondisi kesehatan dari hutang perusahaan. Intinya semakin tinggi hutang memang akan semakin besar resikonya ya. Misalnya terjadi gagal bayar, kalau penjualannya tidak meningkat, tidak bisa mencukupi dari hutangnya, maka ada kemungkinan perusahaan itu tidak akan mampu membayar hutangnya. Jadi secara umum semakin tinggi rasio debt to equity itu akan semakin semakin beresiko perusahaan itu. Intinya perusahaan yang sehat sebetulnya tidak membutuhkan banyak hutang ya. Hutang itu boleh sepanjang hutang itu juga digunakan untuk sesuatu yang misalnya ekspansi atau mendukung pencapaian penjualan ya, pencapaian target penjualan. Tapi jika hutangnya itu tidak digunakan untuk sesuatu yang produktif, maka itu akan menjadi petaka, teman-teman ya. Nah, investor biasanya mencermati rasio ini. Nah, kalau kita lihat di sini dari tahun 2016 sampai 2020, DER daripada TLKM ini masih kondisi sangat bagus, teman-teman, yaitu terjaga di bawah 100% ya. Bahkan kalau kita rata-ratakan itu ada di 82%, teman-teman. Ya. Nah, masih ada rasio berikutnya yaitu debt EBITDA ya. Jadi ini saya bandingkan antara total hutang dengan EBITDA. EBITDA itu apa ya? Jadi EBITDA itu adalah singkatan dari earning before interest, tax, depreciation, and amortization, atau gampangnya adalah laba sebelum dikurangi beban bunga ya, lalu dikurangi pajak, depresiasi, dan amortisasi, teman-teman. Jadi ini laba sebelum dikurangi itu semua, komponen-komponen itu. Nah, intinya kalau semakin rendah ya debt EBITDA, maka semakin bagus. Nah, kalau kita lihat di sini rasio debt EBITDA dari Telkom itu main-main di angka 0,3 sampai terakhir ini ada peningkatan yang lumayan ya di 2,1 kali ya. Tapi kalau kita rata-ratakan masih oke, teman-teman, karena DER-nya juga oke, tapi ini peningkatan ini tidak terlalu bermasalah ya, karena masih di bawah 1, teman-teman, secara rata-rata ya. Karena ini juga ditunjang oleh tadi current rasionya ya, walaupun masih di bawah 1, tetapi tidak akan mengganggu kondisi keuangan daripada emiten, teman-teman. Nah, rasio berikutnya yang cukup penting yaitu rasio aktivitas ya, yaitu seberapa efisien aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau laba, teman-teman. Ya, saya ambil satu aja yaitu aset turnover. Aset turnover daripada TLKM ini termasuk rendah, teman-teman ya, di bawah 1 ya. Tapi so far masih oke ya. Mungkin ini karena industrinya yang memang agak berbeda dengan perusahaan dagang ya, karena ini industri lebih ke jasa ya. Jadi menurut saya sih masih oke ya angkanya ya. Jadi kalau menemukan angkanya di atas 1 itu sebetulnya menunjukkan bahwa perusahaan itu efisien menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Artinya seperti itu, teman-teman. Lalu rasio yang terakhir ya, yang juga penting ya, yang biasanya dicermati oleh investor,
Saya cuma ambil 3 ini aja ya. Jadi PBV, price to book value, lalu price earning ratio, dan EV/CFO atau enterprise value dibanding dengan CFO atau cash flow from operation, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, rasio PBV ya, saya lihat menarik teman-teman ya. Telkom ini main di angka 3-4 kali ya, 3-4 kali. Nah, bahkan di 3 tahun terakhir ini ada penurunan teman-teman ya, ke 3 kali ya. Jadi rasionya nih kalau secara rata-rata masih 3 kali. Jadi kalau saya pribadi tidak menggunakan PBV ini sebagai patokan bahwa harga saham satu emiten itu murah gitu ya. Jadi murah mahalnya saham kita harus dalami lebih lanjut, bukan cuma PBV aja. Jadi PBV 3 ini tidak mesti tidak mesti artinya bahwa oh ini perusahaan mahal karena PBV di bawah 1 itu yang murah. Tidak selalu begitu teman-teman ya. Jadi ini sekalipun PBV 3-nya, PBV-nya 3, tapi nanti kita lihat di akhir video ini saya akan berikan harga wajar daripada Telkom teman-teman ya. Jadi jangan melihat murah mahalnya satu saham hanya dari PBV dan PER saja ya. Itu nanti akan sangat akan menjadi bias. Lalu berikutnya yaitu rasio PE ya, PER ya. PER ini juga terlihat Telkom ini main di angka kisaran 14 kali sampai 21 kali ya teman-teman. Di 2016 selama 2 tahun berturut-turut dia PER-nya adalah 20 kali. Lalu sempat naik di 2018 menjadi 21 kali. Lalu di 2018 turun ya teman-teman, turun menjadi 14 kali dan naik sedikit di 2020 menjadi 15 kali. Kalau di rata-rata itu masih 18 kali teman-teman ya. Apakah ini murah atau mahal? Nah, kalau saya belajar dari Benjamin Graham ya, salah satu tokoh investor yang terkenal ya, gurunya Warren Buffett, Benjamin Graham sendiri mengambil angka 22,5 kali untuk PER. Jadi selama perusahaan itu angkanya di bawah 22,5 kali, itu perkalian ya antara PER dan PBV ya, itu masih dikatakan perusahaan itu masih under value teman-teman. Jadi kalau ini mengacu kepada angkanya Benjamin Graham itu masih termasuk murah ya, 15 kali ini teman-teman ya. Tapi sekali lagi kita jangan acuan cuma 2 ini ya teman-teman. Lalu ada indikator market value berikutnya yaitu EV/CFO ya, EV/CFO. EV/CFO ini bisa untuk mengukur atau menilai satu perusahaan itu murah atau tidak ya. Jadi tidak hanya per PBV. Jadi supaya lengkap analisanya, saya juga sertakan data ini. Jadi kalau kita lihat EV/CFO dari TLKM itu bermain di angka 8,7 sampai 10,1 kali teman-teman. Kalau secara rata-rata 9,4. Dan ini menarik teman-teman. Jadi artinya harga saham sekarang berdasarkan EV/CFO ini murah teman-teman, termasuk murah karena masih di bawah angka atau batas murah-mahalnya satu saham ya. Jadi bawah 10 itu termasuk murah. Jadi biasanya saya juga mencari saham-saham yang di bawah 10 teman-teman EV/CFO-nya ya. Nah, berikutnya ini adalah proyeksi laporan laba rugi ya. Jadi dari laporan keuangan kuartal 3 2020 saya setahunkan, kemudian saya proyeksikan ke 3 tahun ke depan, yaitu dari 2021 sampai 2023 ya. Nah, angkanya seperti ini teman-teman. Jadi asumsi saya jadi laporan proyeksi ini berdasarkan asumsi teman-teman. Jadi karena tadi adalah CAGR daripada pendapatan itu 3,8% ya tadi ya. Nah, jadi saya asumsikan, saya ekspektasikan, jadi TLKM ini pendapatannya akan tumbuh 3% konstan teman-teman. Jadi konstan ya. Lalu asumsi kedua yaitu laba bersih tumbuh 7% konstan sesuai dengan data pertumbuhan CAGR tadi ya, laba bersih tadi ya, yang dari bottom line tadi ya. Nah, dengan data ini kemudian ini sudah dirumus semua. Nah, dua faktor yang menurut saya penting yaitu dari laporan proyeksi ini, yaitu kita mengekspektasikan berapa sih EPS
daripada TLKM hingga tahun 2023. Lalu yang kedua adalah ROE daripada dari TLKM ini di angka berapa 3 tahun ke depan ya. Jadi ketemunya seperti ini teman-teman. Jadi EPS-nya itu di 2021 nanti akan di Rp331 ya, dari 309 ke 331. Kemudian di 2022 Rp354 dan di 2023 Rp378 teman-teman. Nah, lalu secara ROE juga masih proyeksinya di angka 26 dan 25%. Artinya emiten ini masih menarik teman-teman, secara ROE maupun IPS-nya tumbuh terus ya teman-teman. Jadi secara kondisi keuangan, kondisi fundamental daripada emiten ini itu termasuk sehat teman-teman. Nah, ini terakhir teman-teman, yaitu berapa sih harga wajar daripada TLKM ya. Saya pakai relative valuation ya. Jadi relative valuation ini termasuk sederhana tapi juga cukup akurat ya untuk menggambarkan atau menilai satu saham itu under value atau over value ya. Jadi teman-teman bisa googling ya bagaimana cara menilai saham murah mahalnya saham berdasarkan relative valuation ini teman-teman. Jadi kalau saya ketemu angkanya yaitu 4.408 ya, atau saya bulatkan menjadi 4.400 ya, dengan harga sekarang 3.160 itu maka ada margin of safety 39% teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk nih di harga sekarang ya, itu ada potensi upside 39%. Satu return yang cukup menarik menurut saya teman-teman ya. Jadi rekomendasi saya di catatan investasi ini yaitu buy teman-teman ya, buy dengan target 4.400. Nah, ini harga wajarnya sudah kita ketahui ya. Lalu secara teknikal teman-teman, secara teknikal ini saya lihat ya, ada 2 support ya. Jadi sekarang harganya pada saat video ini dibuat di 3.140 ya, dan sudah menyentuh supportnya teman-teman ya, di 3130 ya, menyentuh supportnya. Lalu di support kedua 3010. Di sini ada area supply ya, supply areanya ya di 3.660. Sedangkan secara secara volume ya, jadi ini di beberapa hari terakhir ini ya, itu volumenya meningkat dan candle terakhir ini menunjukkan penurunan volume. Lalu indikator MACD itu ada di negatif ya, di histogramnya di area negatif ya, di mana line moving average-nya ini itu belum berpotongan teman-teman. Artinya ini harganya masih cenderung turun teman-teman. Jadi kalau sampai turun ke 3010 ya, itu margin offsettingnya akan lebih lebar lagi teman-teman ya. Jadi itu teman-teman apa yang bisa saya sampaikan tentang saham TLKM ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi ini rekomendasi dari catatan investasi. Kembali resikonya adalah di tangan teman-teman ya. Untung atau rugi di tangan teman-teman. Tapi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dari riset, analisa, dan dari data-data yang ada, dan menunjukkan bahwa saham TLKM saat ini adalah dalam kondisi adalah under value teman-teman. Teman-teman, video ini cukup panjang ya, jadi baru kali ini saya membuat video yang cukup panjang. Tujuan saya karena TLKM ini menarik teman-teman, jadi semua tergantung nanti teman-teman ya. Saya tidak kembali lagi, saya rekomendasi tapi tidak memaksa teman-teman ya untuk beli saham ini ya, terserah. Saya sendiri ketika saya menganalisa ini juga justru tertarik ya, saya tertarik masuk dengan kondisi upside yang cukup lebar tadi, itu sudah tergambar cuannya ya, karena dari pengalaman saya trading sebelumnya, sebetulnya saham ini bisa untuk trading maupun investing teman-teman. Jadi untuk investing tentu time frame-nya akan lebih panjang ya, karena untuk mencapai tadi berapa 39% margin of safety, maka itu tidak bisa hitungan bulan ya, tidak bisa hitungan bulan.
Lalu yang menarik yaitu Telkomsel ini selain dia juga potensi upside-nya juga tinggi ya dari margin of safety. Jangan lupa TLKM itu termasuk salah satu emiten penghuni ADX 20 high dividend teman-teman. Jadi kalau teman-teman saat ini mencari income stock atau saham dividen, maka TLKM ini cocok teman-teman untuk investasi, untuk istilahnya passive income-nya dari dividen ya teman-teman. Itu belum termasuk capital gain-nya sebetulnya. Nah, Telkom ini selain menarik dari sisi harganya yang diskon saat ini karena kondisi IHSG yang mondar-mandir di 5.900 6.000, tentu TLKM ini juga pemimpin pasar. Itu yang membuat saya tertarik untuk membedah video ini teman-teman. Pemimpin pasar ya. Kalau kita lihat tadi dengan kompetitornya tidak ada apa-apanya teman-teman. Bahkan dari sisi kesehatan fundamental daripada emiten, Telkom ini adalah lebih sehat dibanding kompetitornya, ISAT, Excel maupun Friend teman-teman. Karena kalau kita masuk ke saham-saham yang membukukan kerugian, itu bukan istilahnya ada resiko teman-teman, ada resiko ya. Ada resiko di mana harganya turun, kemudian mungkin bahkan nyangkut ya teman-teman, dan tidak akan menghasilkan return yang memuaskan. Bahkan cenderung big money itu bisa masuk. Kalau sudah big money masuk, maka kita akan menderita teman-teman. Karena kalau kita trader retail seperti ini kan tentu dana kita terbatas ya, tidak sebesar big fund ya. Nah itu yang alasan saya kenapa saya membuat video ini ya cukup panjang, karena dengan analisa yang lengkap maka teman-teman tuh bisa mendapatkan insight yang menyeluruh gitu ya. Karena di video sebelumnya kalau teman-teman perhatikan, saya selalu menyatakan harga wajar. Karena dengan harga wajar itu bisa menjadi titik entry kita di market teman-teman. Kalau sudah tahu harga wajar sebetulnya kita nyaman, kita bisa tidur ya. Kita tidak perlu menengok setiap hari kondisi harganya ya, karena fluktuasi pasar itu memang ya bagi investor itu tidak berpengaruh ya. Kita jangan melihat fluktuasi pasar. Kita adalah melihat nilai daripada perusahaan yang kita beli teman-teman. Itulah esensi daripada investasi. Jadi kalau kita investor, maka kita akan pusing dengan kinerjanya, bukan dengan harga sahamnya, bukan dengan kenaikan penurunannya ya, tapi dengan kinerjanya. Sepanjang kinerjanya bagus, maka kapanpun kita bisa entry. Tidak perlu tanya, wah ini kapan ya bisa masuk Telkom ya, karena kan ini masih di bawah harga wajarnya teman-teman. Ya, jadi harga berapapun sebetulnya tidak perlu melihat chart ya, kita bisa masuk, bisa cicil beli, bisa istilahnya nabung saham di situ teman-teman. Ya, jadi begitu teman-teman. Jadi video ini agak panjang. Saya harap teman-teman bisa fokus konsentrasi mendengarkan video ini, tidak bosan ya teman-teman. Justru dengan pembelajaran ini teman-teman bisa mendapatkan insight yang lebih banyak teman-teman. Lalu kalau teman-teman saat ini ingin belajar tentang fundamental secara mendalam ya, secara mendalam, catatan investasi juga ada kelas ya, kelas fundamental ya, 10 kali pertemuan. Kalau teman-teman tertarik silahkan WA saya ya, nanti saya sertakan link WA catatan investasi ya. Jadi di situ saya akan bagikan keseluruhan analisa fundamental yang penting dan perlu untuk kita bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang bagus. Ini dikhususkan untuk pemula, bagi teman-teman yang memang belum mengetahui sama sekali tentang fundamental perusahaan teman-teman. Oke, ya silahkan. Sekian dulu saya kira cukup video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video menarik berikutnya. Salam investasi, salam cuan selalu. Oke teman-teman, saksikan, kita ketemu lagi ya, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Apabila ada pertanyaan, komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat daripada channel ini. See you next time. Salam cuan, salam investasi.